Doa selesai. Terima kasih, Anak. Oke, sekarang aku mau tanya. Coba kalian lihat kanan kiri kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan benda konkret, peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gemar belajar dan bermalam dengan baik. Yang kedua melalui kegiatan mengamati benda konkret, diorama dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perbedaan tahapan siklus hewan dengan tepat. Yang ketiga melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan benar dan percaya diri. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini itu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan pemahaman dan keterampilan menjelaskan tahapan siklus hidup hewan melalui kegiatan diskusi dan demonstrasi kelompok secara lengkap dan jelas. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video materi. Silakan kalian semua baik-baik ya. Wah, lihat ada kucing. Ini kucing piaraan nenek ya? Iya Bu, namanya Muka. Lucu banget namanya. Hai Muka. Ya deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya dong, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang hidup dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya.
seperti golongan mamalia, unggas, bakteria, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama masa pertumbuhan atau disebut dengan metamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bang, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke deh. Nah, ayam adalah contoh hewan yang juga mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Yo, tapi kok kelihatannya beda ya. Anak ayam sama ibu ayam itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bro. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam, nyam, nyam. Mau soal makanan paling cepat ya? Makasih ya, Le, udah dimasakin. Sama-sama Pipo. Ayo dimakan. Lagi makan. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu dong. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kayak. Iya, benar banget Bos. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kelompok. Contohnya kupu lagi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kelompok, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang bergantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam dulu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis sudah sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin memeluk dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyaknya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Seru banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Maaf ya teman-teman, habis aku lapar. Hah,
Dia ditandai dengan ada tidaknya fase pupa. Kalau metamorfosis sempurna dia ada fase pupa atau kepompong. Kalau metamorfosis tidak sempurna dia tidak ada yang namanya fase pupa. Nah ini yang ibu pegang ini adalah hewan apa ini? Kuku. Metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Karena tahapan yang pertama kuku apa? Telur. Baru ular. Terus kelomong. Kuku-kuku. Oke. Yang ini dia metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Oke, ini yang pertama ada telur. Kedua ada pipa. Baru ular dewasa. Jadi metamorfosis sempurna atau tidak sempurna itu dia ditandai dengan ada tidaknya fase pupa. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ibu tunjuk ya. Kelompok 1 Anabel dengan Olivia. Kelompok 2 Rizka, Mila. Kelompok 3 Preslin, Riana dan Aca. Oke, silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini di mana ibu? Ini di kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan. Untuk kelompok 1 nanti ibu akan membacakan teks cerita itu nanti kalian dengarkan. Dan untuk kelompok 2 pada kejadian itu kalian disuruh untuk mewarnai. Nah untuk kelompok 3 kalian disuruh menyusun tahapan-tahapan siklus hewan. Sudah paham semuanya? Oke, nanti jika ada yang tidak dipahami bisa tanyakan sama ibu ya. Dengarkan ya. Yang disebut itu adalah proses perubahan di dalam hal hidup sejak lahir aktivitas dan menjadi dewasa dan menjadi remaja. Suatu pagi, anak sedang belajar tentang sekolah bersama gurunya. Ia melihat seekor kupu-kupu yang berwarna indah di antara bunga. Pada itu bertanya, guru, apakah kupu-kupu sejak kecil sudah seperti itu? Guru bersenyum lalu menjelaskan bahwa kupu-kupu mengalami siklus hidup yang disebut metamorfosis sempurna. Awalnya kupu-kupu berasal dari telur, kemudian menetas menjadi ulat yang disebut larva. Setelah itu ulat berubah menjadi kepompong atau pupa, sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang nanti. Tani pun terkejut karena ternyata perubahan kupu-kupu sangat berbeda di setiap tahunnya. Tidak lama kemudian mereka melihat belalang melompat di rumput. Guru menjelaskan bahwa belalang juga mengalami siklus hidup, tetapi berbeda dengan kupu-kupu. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dimulai dari telur lalu menjadi pupa yang bentuknya mirip belalang kecil hingga akhirnya menjadi belalang dewasa. Oke, kita sudah mendengarkan cerita yang dibacakan. Silakan siapa yang bertanya. Ya ibu.
Jika ada yang sudah selesai, duduk dulu. Sudah Ibu. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kita kelompok lain ya. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, karena Ibu lihat kalian sudah ada yang mulai berusaha mulai mengantuk, silakan kalian berdiri dulu. Kita akan melakukan SPK. Silakan kalian berdiri. Jadi teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa itu siklus hewan? Jadi siklus hewan adalah tahapan pertumbuhan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Kedua yaitu ada berapa jenis
Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuh, penampilan, dan cara hidupnya berubah banyak. Metamorfosis yang tidak sempurna, bentuk tubuhnya berubah tetapi penampilan dan cara hidupnya hampir sama. Nomor 3, berikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak mengalami hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya metamorfosis sempurna kupu-kupu dan kata. Tidak sempurna kecoa yang belalang. Oke, bagus sekali kamu. Kalau dan tidak menanggapi tidak ada. Oke, kita kasih 10 untuk 1. Ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren, keren. Sekarang silakan kelompok 3 maju ke depan. Kali kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ada kupu-kupu. Kupu itu pertamanya dia bertelur, kemudian menjadi larva dan menjadi pupa dan menjadi kupu-kupu. Kemudian metamorfosis tidak sempurna itu ada belalang, terus ada telur, dari telur jadi pupa, terus jadi belalang dewasa. Oke, setelah kalian berusaha menerapkan siklus hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, serta tuliskan tahapan-tahapannya. Silakan kalian tulis jawabannya pada kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu karena mengalami fase pupa atau kokok. Tahapannya kupu-kupu, kemudian jadi telur, kemudian jadi larva, lalu kokok dan kembali jadi kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang karena tidak mengalami fase pupa atau kokok. Tahapannya dari belalang, kemudian jadi telur, kemudian jadi nimfa dan jadi belalang dewasa. Oke, bagus. Kelompok 1 dan 2 ada yang menanggapi jawaban kelompok 3? Tidak. Oke, sekarang kita kasih 10 untuk kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren, keren. Kembali ke arah kelompok yang menunjukkan ke kelompok 2. Silahkan menunjukkan kelompok 2. Jadi di sini kita ada mewarnai kupu-kupu. Warnai yang di bawah ini dan tuliskan tahapan siklusnya. Yang pertama ada telur, ular, pupa, kupu-kupu dan kupu-kupu dewasa. Selanjutnya tahapan metamorfosis. Yang pertama tahapan metamorfosis kata. Dia ada telur, embrio, berupu, berupu berkaki, kakak muda, kakak dewasa. Jadi metamorfosisnya sempurna. Terus yang kedua ada jangkrik, yaitu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya itu ada telur, nimfa, yang kedewasa. Terus yang ketiga ada kecoa, dia termasuk metamorfosis tidak sempurna juga. Tahapannya itu telur, nimfa, terus kecoa dewasa. Oke, bagus sekali kelompok 2. Kelompok 1 dan 3 ada yang menanggapi jawabannya kelompok 2? Oke, bagus. Sekarang kita kasih 10 untuk kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren, keren. Kembali. Oke. Sekarang silakan kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu materi. Supaya kalian lebih paham lagi materi pada hari ini.
pembelajaran kita pada hari ini. Tangannya. Mila, oke silakan. Tidak pada ini ya boleh. Jadi ya, hari ini kita belajar tentang siklus hidup makhluk hidup yang ada dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu dia melalui tahap pupa seperti kupu-kupu dan telur, pupa, kepompong, kupu-kupu dewasa. Terus tidak sempurna dengan telur, limfa, terus kecoa. Oke, bagus sekali Mila. Karena Mila sudah berani maju ke depan, kita kasih jempol dulu untuk Mila. Satu jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke, selamat kembali Mila. Terima kasih. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Metamorfosis. Oke, metamorfosis ada berapa? Dua. Apa metamorfosis? Sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Apa yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau tidak sempurna tidak ada kata sempurna. Oke, yang sempurna contohnya apa? Kalau tidak sempurna, oke, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham semua materi kita pada hari ini ya? Karena kalian sudah paham, Ibu akan membagi soal evaluasi kepada Oke, sebelumnya silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan. Bu, ini warnanya. Oke, silakan kalian kerjakan. Dikasih waktu 10 menit ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Jadi Ibu. Sudah? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Sudah. Ibu, ya? Yang semua. Jadi pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang makanan. Jadi silakan kalian pelajari dari rumah memang supaya nanti pas pada masuk materi kalian sudah memahaminya. Ya, Ibu, karena materi kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau kalian berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Ada yang memimpin doanya? Tidak ada yang memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengikuti belajar dengan baik, dengan sangat semangat. Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum pulang kita berkumpulan dulu ada yang